Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 1. Namun kali ini kita masuk ke subtema 3 ya nak, mengenai pertumbuhan hewan. Pada pembelajaran kita kali ini, Ibu akan masuk ke muatan pembelajaran kita yang pertama mengenai matematika di subtema 3, yaitu tentang perkalian bilangan. Nah, Nanda Ibu siap-siap ya. Kali ini kita akan belajar matematika. Tentu saja Nanda Ibu perlu menyiapkan alat tulis dan buku temanya. Sehingga nanti jika ada bagian-bagian yang perlu dicatat dan sangat penting, Nanda Ibu bisa langsung menggarisbawahi ataupun mencatatnya. Seperti biasa Nanda Ibu, sebelum kita mulai, tentu kita berdoa dulu kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan atas pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Nanda Ibu, sudah siap ya? Yang harus Nanda Ibu ketahui sebelum kita masuk ke pembelajaran, Nanda Ibu harus tahu apa kompetensi atau yang harus dicapai dalam pembelajaran kita kali ini. Sehingga Nanda Ibu bisa mengulang-ulang bagian yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah Ananda Ibu menyimak materi yang Ibu sampaikan, Ananda Ibu diharapkan mampu mengetahui sifat komutatif dari perkalian. Yang kedua, Ananda Ibu juga dapat tahu bagaimana cara menyelesaikan perkalian dengan cara susun ke bawah. Lalu, Ananda Ibu juga bisa menyelesaikan soal-soal perkalian, baik soal yang langsung ataupun menggunakan cerita dengan cara susun ke bawah. Lalu, anak Ibu juga bisa membuat bentuk soal cerita yang berkaitan dengan perkalian, dan Ananda Ibu juga bisa langsung menyelesaikan soal yang tadi dibuat. Sudah paham ya? Ada 4 tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ini 4 ini harus Ananda Ibu kuasai setelah kita mempelajari materi ini. Semangat ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya nak. Nah, kita akan masuk ke sifat komutatif perkalian. Apa sih sifat komutatif itu, Bu? Nah, sifat komutatif itu biasa dibilang sifat pertukaran. Ini atau dia dibilang pertukaran ya. Komutatif itu artinya pertukaran. Jadi sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif atau sifat pertukaran itu biasanya ditulis dengan A kali B sama dengan B kali A. Maksudnya apa, Bu? Nah, ini maksudnya ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu maksudnya seperti apa. Ibu contohkan misalnya 2 dikali 3 itu sama dengan berapa, nak? Iya, betul, 6. Nah, kalau Ibu balik posisinya menjadi 3 dikali 2, hasilnya berapa nak sayang? 6 juga, Bu. Betul sekali. Berarti kalau 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2 hasilnya dong. Sama-sama 6. Betul? Nah, inilah bukti bahwa sifat komutatif atau sifat pertukaran itu berlaku pada perkalian. Satu lagi lah Bu, contoh misalnya yang lain. Coba misalnya 4 kali 7 Bu. 4 kali 7 itu apa sama dengan 7 kali 4? Coba kita buktikan.
4 kali 7 hasilnya berapa? Masih ingat kan? Karena di kelas 2 sudah belajar perkalian ya. Iya betul, 28. Nah, kalau 7 kali 4 berapa? 28 juga. Pinter Ananda Ibu. Berarti 4 dikali 7 itu hasilnya sama dengan 7 dikali 4. Oleh karena itu, perkalian berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran pada perkalian. Paham ya? Berarti Bu, kalau 2 dikali 3 itu boleh, artinya hasilnya 3 kali 2. Iya benar. Kalau 10 dikali 2 itu berarti Bu, 2 dikali 10 hasilnya. Iya, sama saja. Paham ya? Paham insya Allah Ananda Ibu mudah memahaminya ya. Tapi kalau nggak paham, diulang lagi ya video yang Ibu berikan ini. Kemudian kalau Ananda Ibu sudah tahu sifat pertukaran pada perkalian, nah kita akan masuk bagaimana bentuk-bentuk soal perkalian itu ya. Contoh, kalau di pelajaran perkalian yang dahulu di kelas 2, Ananda Ibu sudah belajar. Perkalian itu adalah bentuk penjumlahan berulang kan? Yang gimana tuh Bu? Masih ada yang ingat nggak? Nah iya betul, perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Contoh, misalnya Ibu punya bentuk penjumlahan yang banyak. Bentuk penjumlahan yang banyak itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian. Misalnya 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya 3 kali, maka boleh ditulis 3 dikali 6. Ini maksudnya. Penjumlahan berulang ini bisa dinyatakan di dalam bentuk perkalian. Makanya perkalian itu artinya penjumlahan berulang. Masih ingat ya? Ibu ulang kembali sedikit saja materi yang sudah pernah diajarkan di kelas 2. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana menyelesaikan soal perkalian atau penjumlahan berulang ini dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Contoh nih, ada di buku tema Ananda Ibu ya. Ayo berlatih. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, maka berapakah total ayam yang dimiliki Udin? Dan buatlah dalam bentuk penjumlahan bersusun serta sifat pertukaran perkalian. Sekarang Nana Ibu lihat. Katanya Udin punya 3 buah kandang nih. Nah ini kandang yang pertama, kandang yang kedua, dan kandang yang ketiga. Masing-masing dari kandang itu isinya 12 ekor ayam. Ini kandang pertama 12, kandang kedua 12, kandang ketiga juga 12. Berarti kalau Ibu mau buat dalam bentuk penjumlahan, berapa semuanya yang ayam yang dimiliki Udin, berarti kan ditambah ya nak, 12 tambah 12 tambah 12. Nah, tadi sudah Ibu ingatkan Ananda Ibu bahwa penjumlahan berulang bisa ditulis dalam bentuk perkalian. Berarti kalau dibuat dalam bentuk perkalian gimana Bu? 12-nya ada berapa nak? Ada 3. Berarti 12 ditambah 12 ditambah 12 itu boleh ditulis 3 dikali 12. Paham? Masya Allah, paham ya nak? Insya Allah ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar bentuk sifat pertukaran pada perkalian, 3 kali 12 itu sama Bu hasilnya dengan 12 kali 3? Sama. Berapa Bu? Nah ini dia, kita harus cari penyelesaiannya ya nak ya. Kemudian untuk menyelesaikan soal perkalian itu bisa kita gunakan 2 cara nak. Ibu akan ajarkan dua caranya ya nak ya. Ibu akan mulai dengan cara yang pertama. Sekarang Ibu coba
buat pada cara yang pertama dulu ya. Sekarang kita masuk ke penyelesaian soal perkalian dengan cara yang pertama. Ini cara yang satu ya. Kenapa Ananda Ibu perlu mengetahui cara 1 dan 2? Karena ini ada di pembelajaran kita ya. Sekarang simak baik-baik agar dapat mengetahui. Dan Ananda Ibu bisa memilih bagian mana yang paling mudah untuk menyelesaikan soal perkalian. Sekarang Ibu misalkan punya soal 120 dikali 3. Cara yang pertama untuk menyelesaikan soal perkalian ini, yang pertama, bilangan 3 angkanya ini atau bilangan ratusannya kita jabarkan dulu. 120 ini bila Ibu urai menjadi 1 ini ditempati oleh posisi 100 karena berarti 100 ditambah 2-nya puluhan, 20 ditambah 0 karena 0-nya satuan. Nah, masing-masing dari bagian 120 ini dikalikan dengan 3. Jadi 100 dikali 3 hasilnya 300. 20 dikali 3 hasilnya 60. Ingat ya letaknya harus sejajar. 0 dikali 3 hasilnya 0. Nah, ingat juga Ananda Ibu, jika 0 dikalikan dengan bilangan apapun, hasilnya tetap 0 ya nak. 0 dikali 100.000, 0. 0 dikali 5 juta, 0. 0 dikali 100, 0 juga. 0 dikali bilangan berapapun, hasilnya tetap 0. Nah, setelah sudah kita kalikan uraian dari 120, kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 6, 6. 3 turun ke bawah. Berarti 120 dikali 3 itu hasilnya 360. Oh gitu ya Bu? Iya, mudah kan nak? Nah, coba Bu lagi Bu contohnya Bu satu lagi. Boleh Ibu kasih contoh yang kedua. Masih dengan cara yang pertama ya. Contohnya 150 berapa ya? 2 dikali 4 ya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan nak? Pintar. Uraikan dulu yang 152. Ingat ya kita kan sudah tahu ini satuan, ini puluhan, dan ini ratusan. Berarti nilai dari 152 itu 100 ditambah 50 ditambah 2. Masing-masing ini dikalikan dengan 4. 100 dikali 4 hasilnya 400. 50 dikali 4 hasilnya, ingat ya 5 dikali 4 itu 20. Berarti kalau 50 kali 4 200. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8. Setelah semuanya kita kali dengan 4, maka kita tambahkan atau kita jumlahkan. 0 ditambah 0 ditambah 8. 8. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 2, 6. Berarti hasil perkalian dari 152 dikali 4, hasilnya adalah 608. Mudah bukan? Masya Allah. Mudah ya nak ya, insya Allah ya. Nah Bu, itu kan cara pertama. Kalau cara kedua gimana? Cara kedua seperti ini. Ibu sama-sama akan memberikan Ananda Ibu caranya masing-masing ya. Untuk cara yang kedua, masih di soal yang sama ya. Tadi soalnya 152 dikali 4. Kita pakai juga 152 dikali 4. Caranya, untuk cara yang kedua ini, Ananda Ibu cukup letakkan ke bawah begini. Di bawah satuannya. Kemudian dikalikan. Cara mengalinya bagaimana? Kita buat satu-satu. 2 dulu dikali 4. 2 dikali 4 berapa hasilnya? 8. Ya betul.
Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. Ingat ya, 20. Kalau 20 berarti satuannya kita tulis di bawah sini, 2-nya kita simpan di atas sini. Kemudian kalikan dulu 1 dengan 4. 1 kali 4, 4. Kita punya 2 simpanan tadi, baru ditambah. 1 dikali 4, hasilnya 4, ditambah simpanan 2. Hasilnya 6. Maka 152 dikali 4, hasilnya juga 608. Enak ya? Pahami Ananda Ibu ya? Nah sekarang Bu, mudah kok Bu. Yang cara kedua, boleh Ananda Ibu boleh pakai cara yang mana saja. Boleh cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Masing-masing Ananda Ibu boleh gunakan cara yang Ananda Ibu anggap lebih mudah nantinya dalam menyelesaikan soal perkalian. Untuk sementara ini Ananda Ibu wajib mengetahui bagaimana cara pertama dan cara kedua dari menyelesaikan perkalian ya. Nah, kemudian Ibu akan masuk lagi. Satu lagi Bu, coba Bu contohnya. Contohnya satu lagi ya, Ibu kasih contoh soalnya misalnya 203 dikali 5. Oke. Pakai cara kedua ya. Sama Nak ya. 203 dikali 5. Kita kalikan susun ke bawah. 3 dikali 5 itu 15 ya Nak. Nah berarti 15. 15 ingat satuannya ditulis, satunya disimpan ya. Nah berarti 0 dikali 5 dulu. Hasilnya 0. Ya ingat bilangan berapapun dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 5 0. Ditambah simpanannya ini 1. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya 1. Lalu 2 dikali 5 itu 10. Letakkan 10 di sini. Maka 203 dikali 5 itu hasilnya 1015. Mudah bukan? Iya Bu, tapi masih ragu-ragu. Nah itu dia. Kalau Ananda Ibu bisa latih perkalian dengan latihan-latihan soal, insya Allah Ananda Ibu akan mahir dalam menyelesaikan soal. Kemudian Ananda Ibu juga wajib hafal perkalian 1 sampai 10 supaya nanti dalam pengerjaan soal-soal Ananda Ibu tidak bingung lagi karena sudah hafal perkaliannya. Ya, mulai sekarang Ananda Ibu dimurojaah lagi hafalan perkalian yang dulu di kelas 2. Harus bisa sampai hafal betul supaya nanti ngerjakan soal perkaliannya tidak sulit. Bisa ya Ananda Ibu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Ananda Ibu bisa ya. Kemudian sama untuk soal yang ada di buku tema, ini Ananda Ibu bisa latihan secara mandiri bersama orang tua di rumah ya. Ibu coba akan bahas soal di buku tema ya. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah ini dia. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus buat dulu dalam bentuk matematika ya Nak. Berarti kan ini embernya Udin ya. Ini ember pertama, ember kedua, dan ember ketiga. Masing-masing ember isinya 320 ekor ikan. Berarti ada berapa ikan hias Udin semuanya? Ada 3 ember, masing-masing ember isinya 320 ekor. Berarti boleh ditulis begitu ya Nak ya? Paham? Nah, kemudian cara menyelesaikannya sama persis. 3 dikali 320 itu sama dengan 320 dikali 3. Tapi penulisannya harus 3 dulu baru dikali 320 ya Nak. Tidak boleh 320 dikali 3 dulu. Karena membuat soal cerita ini menjadi soal matematika atau menjadi bentuk perkalian, itu yang benar adalah 3 buah ember dikali
320 untuk setiap embernya. Baru boleh dinyatakan 320 dikali 3. Setelah ini tahu, baru kita buatkan susun ke bawah. Boleh dengan cara panjang yang tadi cara pertama, atau dengan cara pendek dengan cara yang kedua. Tinggal dikali, 0 dikali 3, 0. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Berarti jawabannya 960. Ya, paham ya nak ya? Alhamdulillah insyaAllah ya. Nah, untuk soal-soal cerita berikutnya silakan Ananda Ibu berlatih secara mandiri bersama orang tua di rumah ya. Sekarang Ibu mau coba kita melatih untuk membuat soal cerita yang berkaitan dengan perkalian. Misalkan, hitunglah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya. Tiba-tiba dibuatnya 300 dikali 4. Soalnya tidak ada. Kita disuruh membuat soalnya secara sendiri. Misal Ibu buat soalnya begini ya. Udin memiliki 4 kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 300 ekor ayam. Itu ya. Udin memiliki 4 kandang ayam. Setiap kandang ayam itu terdiri dari 300 ekor ayam. Berapakah total ayam yang dimiliki Udin? Nah, gitu ya. Berarti begitu contoh soalnya kurang lebih. Nah, ini dia. Baru diselesaikan dengan cara 4 dikali 300. 4 dikali 300 ini sama dengan 300 dikali 4. Baru kita kerjakan dengan susun ke bawah. 300 dikali 4, 0 dikali 0, 0. 0 dikali 4, 0. 0 dikali 4, 0 lagi. 3 dikali 4, 12. 1.200 hasilnya. Paham ya nak ya? Mudah ya? Silakan Ananda Ibu berlatih secara mandiri di rumah. Nah Ananda Ibu, alhamdulillah kita sampai di penghujung materi pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah pada perkalian itu berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu disebut juga dengan sifat pertukaran. Dan perkalian dapat diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah dengan cara panjang ataupun cara pendek. Cara panjang itu cara yang pertama ya nak. Cara yang pendek itu cara yang kedua. Nah Ananda Ibu, untuk memperkuat pemahaman Ananda Ibu hari ini, silakan Ananda Ibu buat tugas. Cara membuat tugasnya, buatlah tugas atau buatlah sebuah soal cerita yang berbentuk perkalian. Lalu selesaikan soal tersebut dengan 2 cara. Cara panjang dan cara pendek. Cara 1 atau cara 1 dan cara 2. Ingat ya. Buat satu soal cerita tentang perkalian, selesaikan dengan 2 cara. Cara panjang dan cara pendek. Kerjakan di buku tugas, lalu kirimkan hasil pekerjaan Ananda Ibu ke WA Bu Mary. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda Ibu dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakan tugas-tugas hari ini ya nak ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.